Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2021. Dan kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur, edisi hari ini Jumat 1 Oktober 2021. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat semalam. Sehingga kami dapat bangun pagi ini menikmati hari baru, bulan baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru juga. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan sebagai dasar dalam kami melaksanakan aktivitas kami hari ini. Untuk itu, mampukan kami di dalam mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada bulan Oktober ini, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa menetapkan sebagai bulan keluarga. Sehingga tema besar renungan kita pada bulan Oktober ini adalah Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Dan sebagai bahan bacaan hari ini, terambil dari Matius 19, ayat 1 sampai dengan 6. Namun kita akan memusatkan perhatian kita pada ayat yang ke-5 dan ke-6 yang akan dibacakan oleh Ananda Lisa, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Nak Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 19 ayat 5-6 yang demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Delisa. Dari bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 19 ayat 5 dan 6 ini, maka tema renungan kita hari ini adalah komitmen. Tanpa ada komitmen, maka hubungan tersebut tidak akan berjalan dengan harmonis. Karena akan sulit memahami perbedaan sudut pandang. Komitmen diperlukan bukan hanya dalam hubungan percintaan ataupun keluarga, namun juga diperlukan dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang tertentu, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan hari ini adalah menggambarkan tentang pernikahan Kristen, yang intinya bahwa Allah yang sudah mempersatukan suami dan istri, sehingga apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Dalam pernikahan Kristen tidak ada istilah dijodohkan. Yang ada adalah dipersatukan atau disatukan. Disatukan dari dua pribadi yang berbeda ke dalam satu ikatan kasih. Ternyata di hari tua banyak pasangan suami istri yang kasihnya maupun kemesraannya sudah luntur. Dan yang masih ada adalah komitmen yang menjadikan mereka tetap saling setia. Beberapa hal penting dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Karena Allah menghargai manusia, merupakan ciptaannya yang mulia, maka pernikahan manusia tidak disebut dijodohkan, tetapi disatukan atau dipersatukan. Banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua itu dipakai Tuhan untuk saling melengkapi. Masing-masing saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada alasan lagi untuk berkata, aku dan kamu tidak bisa bersatu. 2. Yang mempersatukan adalah Allah, bukan manusia. Dalam pernikahan Kristen, yang mempersatukan manusia menjadi suami istri adalah Allah, yang dilayankan oleh seorang pendeta. Bila ingin mencoba bermain-main dengan karya Allah dalam pernikahan, tentu akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam memilih pasangan hidup, hendaknya harus terlebih dahulu dipikirkan, dipertimbangkan secara matang. Tuhan pasti sudah menyediakan manusia yang mengambil keputusan untuk memilih dan menentukan. Yang ketiga, perceraian membuat luka seumur hidup. Kita sering melihat ada tulisan di toko yang berisi sebuah peringatan demikian. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar. Nah, sekarang bagaimana dengan pernikahan? Kita harus melihat bahwa pasangan hidup adalah sebagai pemberian Tuhan yang unik, memiliki kelebihan, kekurangan, juga keunikan. Sudahkah kita masing-masing menemukan keunikan pasangan kita? Semua itu akan berjalan dengan baik sampai maut memisahkan kita. Tentu, kalau kita sudah ada komitmen bersama yang kita rintis dan kita bangun sejak awal kita membangun rumah tangga. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menepati serta menjalani komitmen yang telah kita buat dalam kita menjalani kehidupan berkeluarga. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan juga kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan berkeluarga berdasarkan komitmen yang sudah kami buat, sehingga kami pun dapat senantiasa saling setia satu sama lain. Dan kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan berada di tengah keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua.